Malam hari ini kita adalah satu tema yang menarik, berbicara tentang Yesus adalah gembalaku yang baik. Sama-sama katakan dengan saya, Yesus adalah gembala hidupku yang baik. Amin. Sekali lagi sama-sama katakan dengan saya, Yesus adalah gembala dalam hidupku yang baik. Mari saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara melihat satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Injil Yohanes pasal ke-10, ayat ke-11, 14, dan ayat yang ke-16. Pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dalam terjemahan Indonesia Modern Bible. Lihat Yohanes pasal 10, ayat 11, 14, dan ayatnya yang ke-16. Dikatakan demikian firman Tuhan bagi kita semua pada malam hari ini. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ayat 14. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapak, Ibu, Saudaraku terkasih dalam Tuhan, perlu kita ketahui dan juga perlu kita sadari bersama-sama. The big question is, apa yang harus kita ketahui dan apa yang harus kita sadari bersama-sama. Yang perlu saudara dan saya ketahui dan sadari bersama-sama adalah, saudara dan saya memiliki Yesus yang baik. Sama-sama katakan dengan saya memiliki Yesus yang baik. Amin. Sama-sama sekali katakan dengan saya memiliki Yesus yang baik. Saya memiliki Yesus yang baik. Saudara dan saya memiliki Yesus yang baik. Artinya Yesus yang baik adalah setiap hari Yesus mengasihi hidup kita. Dia tidak menghukum kita, Dia tidak membuang kita, Dia tidak mereject kita, Dia tidak menolak kehidupan kita. Mungkin benar beberapa waktu yang lalu, beberapa hari kemarin, beberapa minggu yang lalu kita melakukan kesalahan, kita melakukan pelanggaran, kita melukai hati sesama, terlebih kita melakukan hati Tuhan, dan kita hidup di luar kebenaran firman Tuhan. Tetapi sadarilah Bapak Ibu Saudara, berkali-kali Yesus tetap setia untuk memutuskan, untuk mengambil keputusan yang tepat, untuk mengasihi hidup kita. Dia tidak menghukum saudara dan saya, Dia tidak membuang hidup kita, tapi Dia berkata kepada kita, mari hai kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Amin. Kita diminta datang kepada Yesus karena Yesus ingin memberikan kelegaan kepada hidup kita. Saudara, Tuhan mengerti manusia tempatnya sangat terbatas, kapasitasnya sangat terbatas. Oleh karenanya Dia mengasihi kita. Oleh karenanya Dia peduli terhadap hidup kita. Saya teringat satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. Jelas dikatakan, karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya barang siapa yang tidak percaya kepadanya tidaklah binasa, melainkan memperoleh kehidupan yang kekal. Saya mengerti betul, mungkin ada di antara saudara yang berkata, berarti Tuhan mengizinkan berbuat dosa dong Pak, berarti Tuhan mengabaikan dosa dong Pak. Tidak. Tuhan mengasihi kita agar kita diinsyafkan, kita disadarkan, agar kita tidak melakukan kesalahan yang sama lagi, kita melakukan dosa yang sama lagi, bahkan kita melakukan pelanggaran-pelanggaran yang baru lagi, tetapi kita disadarkan melalui kasih Tuhan, kita diampuni, kita diterima apa adanya, dan kita tidak ditolak oleh Tuhan. Siapapun hari-hari ini saudara yang sedang jatuh dalam kesalahan, yang sedang jatuh dalam pelanggaran, ingatlah, kasih Tuhan lebih besar daripada rasa bencinya kepada kita. Karena rasa benci Tuhan sudah ditimpakan ke dalam tubuh anaknya di atas kayu salib bernama Yesus
Kristus. Segala murkanya, segala kegeramannya, segala amarahnya sudah ditimpakan ke dalam tubuh anaknya di atas kayu salib. Yesus berkata, sudah selesai. Dia tanggung masa lalu kita, Dia tanggung masa-masa buruk kita, Dia tanggung masalah-masalah kita, Dia tanggung seluruh pelanggaran kita, sehingga pada akhirnya Yesus bertujuan menanggung kesalahan kita agar kita tidak melakukan hal yang sama lagi ataupun kesalahan-kesalahan yang baru lagi, melainkan kita hidup untuk kemuliaan nama Yesus. Yang setuju katakan amin, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, arti Yesus menjadi pribadi yang baik dalam kehidupan kita. Yesus peduli dengan kehidupan kita. Sama-sama katakan dengan saya, Yesus peduli dengan hidupku. Belum semua, sama-sama katakan dengan saya yang di YouTube ataupun yang di Facebook. Yesus peduli dengan hidupku. Yesus peduli dengan masalahku. Yesus peduli dengan rumah tanggaku. Yesus peduli dengan keuanganku. Yesus peduli dengan masa depanku. Bahkan Yesus juga peduli tentang seluruh kehidupanku, apapun itu namanya. Yesus mengerti, Yesus peduli segala persoalan yang sedang kita alami. Dia bukan hanya peduli dengan kita, tapi Dia juga mau menyelesaikan setiap pergumulan kita. So that's why Dia berkata, saya ulangi sekali lagi, mari kepadaku hai kamu yang letih lesu dan beban berat. Datang kepada Yesus. Yesus akan memberi kelegaan kepada kita. Saudara, Yesus peduli untuk biaya hidup kita hari-hari. Mungkin hari-hari ini ada di antara saudara yang berkata, bagaimana Pastor Verona saya bisa membayar hutang pihutang saya? Bagaimana anak saya bisa sembuh dari sakitnya? Bagaimana penyakit saya ini bisa disembuhkan? Saya sudah stadium 2, sakit saya sudah parah, sudah kronis, mas saya parah, lambung saya parah, saya sulit untuk berobat ke dokter, saya tidak punya cukup banyak uang untuk berobat ke rumah sakit. Saya ingin mengingatkan kepada jemaat Tuhan, baik yang ada di Facebook ataupun yang di YouTube, Yesus peduli dengan kehidupanmu. Amin. Sekali lagi sama-sama katakan dengan saya, Yesus peduli dengan kehidupan kita. Dia pasti akan menyembuhkan kita. Dia pasti akan melunasi hutang piutang kita. Dia pasti akan memberikan kita pekerjaan yang terbaik. Dia peduli dengan dagangan kita, dan Dia akan memberikan customer lama, customer baru. Dia akan mempromosikan pelayanan kita. Dia akan mempromosikan hidup kita. Selama kita menyadari Yesus mengerti, Yesus peduli dalam kehidupan kita, maka iblis tidak bisa mengambil keuntungan dalam kehidupan kita dengan cara dia menaruh roh ketakutan, roh kekhawatiran, roh kebimbangan, roh kecemasan, roh ketidakpercayaan kepada pribadi Tuhan, firman-Nya, dan juga kuasanya. Tapi kalau kita menyadari, Yesus saya peduli, Yesus saya mengerti, usaha saya pasti ditolong, masalah saya pasti dipulihkan, rumah tangga saya pasti tidak akan bercerai, karena saya percaya firman-Nya, manusia, pria dan wanita diciptakan Tuhan untuk selama-lamanya dan diberkati Tuhan. Dan apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak bisa diceraikan oleh tangan manusia. Itu artinya Tuhanku peduli, Tuhanku mengerti, semua persoalanku pasti ditolong olehnya. Yang setuju katakan amin, Bapak Ibu Saudara. Amin. Dia pasti peduli atas kehidupan kita. Saudara, Yesus berkata, sehelai rambut kita pun tidak akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Kalau hari-hari ini saudara sedang diudak-udak dengan hutang, saudara hari-hari ini diudak-udak dengan debt collector, saudara jangan takut, saudara jangan stres. Setiap kita punya masalah, bukan? Setiap dari kita punya pergumulan, bukan? Tetapi ingatlah, kita boleh bergumul, kita boleh memiliki masalah, tapi kita punya Tuhan yang besar. Tugas kita hanya meyakini, mengimani, mempercayai. Yang pertama, Tuhan tidak akan mempermalukan hidup saya. Yang kedua, Tuhan pasti menolong kehidupan saya. Yang ketiga, Tuhan pasti memberikan kelepasan dan kelegaan atas kehidupanku. Dan yang keempat, hidupku tidak ditinggalkan sendiri. Dan yang kelima, aku percaya Tuhan membuka pintu-pintu berkat yang baru, memberkati hidupku, melimpahi hidupku, sehingga aku pada akhirnya bisa membayar hutang piutangku, ekonomiku dibangkitkan, dipulihkan kembali. Aku tidak susah, aku tidak miskin, aku diberkati untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang setuju katakan amin, haleluya.
Amin, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Kita memiliki Yesus yang baik. Dia mengasihi kita, Dia peduli dengan kita. Dan yang ketiga, kita memiliki Yesus yang baik. Yesus setia dengan hidup kita. Sama-sama katakan dengan saya, Yesus setia dengan hidupku. Amin. Yesus setia dengan permasalahanku. Yesus setia dengan pergumulanku. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, meskipun kita tidak setia dengan pribadinya, sometimes mungkin kita malas baca firman Tuhan, sometimes mungkin kita malas berdoa pagi hari, bangun pagi, mau tidur, mau makan, mungkin kita malu berdoa, sometimes kita sulit untuk mengampuni, sometimes kita sulit untuk pergi ke gereja dengan alasan situasi masih mengerikan, tapi kita masih bisa nongkrong di mall, bisa jalan-jalan, tapi kalau ke gereja alasannya takut terpapar virus, tapi kita sering pergi ke mall, pergi ke pasar tanpa rasa takut. Sometimes mungkin kita lupa atau acuh memberikan persembahan atau perpuluhan untuk Tuhan. Saudara, selalu Yesus memutuskan untuk tetap setia, tidak meninggalkan kehidupan kita. Yesus setia atas hidup kita, bukan karena perbuatan kita, bukan karena hasil ketaatan kita. Dia setia dengan hidup manusia. Dia setia dengan anak-anak Tuhan, karena janjinya tidak akan pernah bisa berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Karena Ibrani mencatat, ketika Tuhan berfirman, maka Dia ikat firman-Nya dengan sumpah. Artinya, Yesus tidak akan mungkin lalai dengan kesetiaannya. Sampai di atas kayu salib, Yesus berkata, sudah selesai. Dia setia untuk menyelesaikan tugas penghapusan dosa hidup kita. Dia setia menanggung semua kelemahan kehidupan kita. Bahkan sampai hari ini, lewat mulutku, lewat siaran langsung ini, Tuhan menyampaikan, Dia setia menanti perubahan serta pertobatan hidup kita. Yang tadinya mungkin kita hidup di dalam gelap, kita pacaran sama orang tidak seiman, kita pacaran sesuka penyama jenis, pria dengan pria, wanita dengan wanita. Yesus tetap setia. Son, kembalilah kepadaku. Sama seperti kisah dalam Bible, anak sulung yang mati telah dihidupkan kembali. Dia sadar, lalu dipakaikan jubah yang indah oleh bapaknya, dipakaikan cincin, dipestakan, dimeriahkan, karena anaknya yang bungsu sudah mati dan hidup kembali. Saudara, cerita anak bungsu ini adalah satu gambaran betapa Tuhan mengasihi hidup kita. Amin. Saya ralat bukan anak sulung tetapi anak bungsu. Oleh karenanya saudaraku terkasih dalam Tuhan, Dia setia loh menanti perubahan kita. Dia setia menanti metanoia kita, perubahan cara berpikir kita. Dia setia. Meskipun seringkali kita tidak setia, kita tidak percaya kepada Yesus. Kapan Yesus sembuhkan sakit saya? Kapan Yesus sembuhkan masalah ekonomi saya? Kapan Yesus mengubah hidup saya? Kapan hidup saya tidak miskin lagi? Dia tetap setia mendengar komplainan-komplainan kita. Sampai hari ini, Yesus setia menyertai kehidupan kita. Amin. Dia setia dengan hidup kita. Dia tidak akan tinggalkan kita. Meskipun berkali-kali kita memutuskan untuk melarikan diri dari Yesus. Sama seperti Daud berkata, kemanakah aku dapat pergi ya Tuhan, menjauhi roh-Mu? Ketika aku pergi ke bukit, Engkau ada di sana. Ketika aku pergi ke langit dan ke cakrawala, Engkau pun ada di sana. Ketika aku turun ke dalam dunia orang mati, Engkau pun ada di sana. Saudara, Yesus yang saudara sembah dan juga saya sembah adalah Yesus yang setia. Yesus yang tidak meninggalkan kita. Sedetik pun Dia tidak meninggalkan kita. Meskipun kita meninggalkan Dia, tangan Tuhan masih memegang salah satu tangan kita, agar kita tidak jauh dari kasih karunia-Nya, agar kita tidak jauh dari cintanya, agar kita tidak jauh dari pantauannya. Oleh karenanya, Yesus setia atas hidupmu. Kalau Yesus setia, tidak ada lagi yang perlu kita takutkan. Makan kita pasti Dia cukupkan. Keperluan kita pasti Dia cukupkan. Kebutuhan kita pasti Dia sediakan. Yang perlu kita lakukan, kita cukup melakukan, imani, sadari, yakini, untuk selama-lamanya Yesus setia atas
kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Yesus adalah Tuhan yang baik. Yesus adalah pribadi yang baik. Yesus adalah gembala yang baik. Yang keempat artinya Yesus mau menggembalakan hidup kita. Firman Tuhan jelas berkata, kita digambarkan seperti domba. Dan Tuhan digambarkan seperti gembala. Saudara ketahuilah, seekor domba tidak bisa berjalan tanpa tuntunan gembalanya. Mengapa tidak bisa? Karena domba adalah hewan yang dicari oleh hewan-hewan pemangsa seperti serigala, singa, macan, dan lain sebagainya. Sedangkan domba tidak punya kekuatan untuk membalas, tidak punya senjata untuk membalas dari ancaman binatang-binatang buas ini. Tetapi puji Tuhan, Yesus mau menjadi gembala bagi kehidupan kita. Bukankah kita sama seperti domba-domba tersebut, seringkali dihianati, seringkali ditindas, seringkali ditekan, seringkali disakiti, seringkali dibakar gerejanya, seringkali rumah ibadahnya dihancuri, seringkali dibom, kitab sucinya dibakar, pendetanya dibunuh. Saudara, kita tidak akan balas yang jahat dengan yang jahat. Karena kita punya gembala yang baik. Gembala yang baik itulah menuntun kehidupan kita dari kemuliaan, lepas kemuliaannya. Oleh karenanya, dia ingin menggembalakan hidup saudara dan saya. Pertanyaannya bagi kita semua pada hari ini, pada malam hari ini, apakah kita telah menjadikan Yesus sebagai gembala yang agung di dalam kehidupan kita? Jika saudara dan saya sudah menjadikan Yesus sebagai gembala satu-satunya dalam kehidupan kita, maka teruslah berjalan bersama-sama satu kawanan dengan Yesus. Dan apabila Bapak Ibu Saudara dan saya belum menjadikan Yesus sebagai gembala agung dalam kehidupan kita, mulai hari ini saya ingin mengajak saudara, mari kita jadikan Yesus sebagai satu-satunya gembala yang membimbing, yang menuntun, yang mendidik hidup saudara dan saya setiap hari. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan berkata, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik menyerahkan nyawa-nyawanya bagi domba-dombanya. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, Yesus yang saudara sembah dan saya sembah adalah gembala yang baik. Saya masuk dalam inti khotbah saya, Bapak Ibu Saudara. Adapun Yesus sebagai gembala yang baik bagi kehidupan kita, yang pertama, dia bertanggung jawab. Sama-sama katakan dengan saya, Yesus bertanggung jawab atas hidupku. Daud berkata lewat Mazmur pasal 23, Tuhan adalah gembalaku, Yahweh adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Mengapa Daud bisa sampai berkata demikian? Karena Daud tahu, dia memposisikan dirinya sebagai domba, dan dia memposisikan pribadi Tuhan sebagai gembalanya. Dan Tuhan membawa domba-dombanya ke padang yang rumput hijau dan kepada air yang tenang. Artinya, dia bertanggung jawab atas kehidupan kita. Sama-sama katakan dengan saya, Yesus bertanggung jawab atas hidupku. Yesus bertanggung jawab atas rumah tanggaku. Yesus bertanggung jawab atas hidup anak-anakku. Yesus bertanggung jawab atas pernikahanku. Amin. Dia akan bertanggung jawab atas apapun yang akan kita makan, minum, pakai dalam keseharian kehidupan kita. Biaya hari-hari, biaya minggu-minggu, biaya bulanan, biaya tahunan. Yesus yang adalah gembala kita yang baik akan bertanggung jawab. Saudara, tahukah saudara bahwa di mata Tuhan posisi hidup kita adalah anak kesayangannya? Apa arti anak kesayangannya? Bapa akan menjadikan kepala seperti kaki menjadi kepala hanya untuk mengorbankan nyawa anaknya diserahkan bagi kita. Dia bertanggung jawab. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, dosa-dosa kita yang banyak, pelanggaran-pelanggaran kita yang banyak, dia bertanggung jawab untuk menghapusnya, untuk menguduskannya, untuk mengampuninya melalui penumpahan darahnya, pemecahan tubuhnya di atas kayu salib. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, hari-hari ini sadarilah Tuhan kita, Yesus kita adalah gembala yang baik, yang bertanggung jawab. Sama-sama katakan dengan saya, Yesus adalah gembala yang baik, yang bertanggung jawab atas hidupku. Amin.
Dia bertanggung jawab atas hidup kita. Apabila hari-hari ini perusahaan kita, dagangan kita sedang dilanda kesepian karena pandemik, karena ekonomi sedang merangkak untuk naik, masih sedang sulit, banyak aturan ini dan itu, kebijakan yang berubah-ubah. Percayalah saudara, jangan fokus kepada seluruh masalah, pergumulan, tantangan, tekanan kehidupan. Mari hari ini kita belajar fokus kepada pribadi Yesus, karena Dia akan mempertanggungjawabkan tanggung jawabnya atas hidup kita. Bisnis kita pasti disertai, dagangan kita, pekerjaan kita, usaha kita, Yesus akan bertanggung jawab. Kita akan diangkat naik, terus jadi kepala, dan tidak akan turun. Bapak, Ibu, Saudaraku terkasih dalam Tuhan, ingatlah, Yesus kita adalah Yesus yang bertanggung jawab. Yang kedua, Bapak, Ibu, Saudaraku terkasih dalam Tuhan, adapun Yesus sebagai gembala kita yang baik, Dia melindungi dan menjaga hidup kita dari segala mara bahaya. Amin. Sama-sama katakan dengan saya, Yesus melindungi hidup saya dari segala mara bahaya. Hari-hari ini kita sedang digemparkan, hari-hari ini kita sedang dikejutkan dengan varian-varian baru. Ada varian Delta, bahkan ada varian Omikron. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, tadi saya sudah singgung, sehelai rambut kita pun tidak akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Tapi Pak, saya terpapar virus. Oke, saudara terpapar virus, tapi Tuhan melindungi saudara. Artinya apa? Tuhan menyembuhkan saudara, Tuhan memulihkan saudara, dan Tuhan menguatkan hidup saudara kembali agar saudara dapat beraktivitas seperti sedia kala. Bagaimana dengan mereka yang terpapar lalu mati, Pak? Saudara jangan lupa, mereka yang terpapar oleh karena virus, triggernya, dan mereka harus pulang ke rumah Bapa. Itu bukan karena virus, memang triggernya virus. Tetapi saudara perlu ketahui, yang pertama, mahkotanya sudah tersedia. Yang kedua, tugasnya sudah selesai di bumi ini. Yang ketiga, rumahnya di sorga sudah jadi. Dia harus pulang melalui trigger virus ini. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, di dalam Yesus kita selalu ada kepastian, di dalam Yesus kita selalu ada pengharapan, di dalam Yesus kita selalu memiliki kepastian, pengharapan, dan juga kebenaran yang sejati. Dia melindungi dan menjaga hidup kita dari segala mara bahaya. Bapak, Ibu, Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kita tidak bisa menjaga suami kita selama 24 jam, Ibu-ibu ya. Sebaliknya juga Bapak-bapak, kita tidak bisa menjaga istri kita selama 1 kali 24 jam. Begitupun juga dengan orang tua, kita tidak bisa menjaga anak-anak kita 1 kali 24 jam. Mengapa? Karena kita dituntut untuk mencari nafkah, menghidupi kehidupan ini, sehingga pada akhirnya kita memiliki kesibukan satu dengan yang lain. Dan tahukah saudara, di tengah-tengah kesibukan kita, Tuhan bertanggung jawab untuk melindungi suami kita dari wanita lain, melindungi istri kita dari pria lain, melindungi anak-anak kita dari mara bahaya, kecelakaan, virus, bakteri, niat orang jahat. Meskipun uang kita banyak, kita tidak bisa menjaga istri kita tidak bisa menjaga suami kita tidak bisa menjaga anak-anak kita. Meskipun kita punya bodyguard, yang bisa menjaga hidup kita adalah gembala kita yang baik, yang bertanggung jawab, yang melindungi kita dari segala mara bahaya dan juga kecelakaan. Yang setuju katakan amin. Sadarkah saudara, kitab suci mencatat dengan jelas, hidup kita dikelilingi oleh pasukan malaikat tentara sorga, sehingga iblis tidak bisa melukai kita, sehingga iblis tidak bisa mengintimidasi kita sembarangan. Karena hidup kita disayang Tuhan, hidup kita dijagai, hidup kita diproteksi. Yesus menjaga hidup kita bukan hanya dengan kuasanya, tapi Dia menjaga hidup kita dengan kuasa darahnya. Dia menjaga hidup kita dengan kuasa firman-Nya, sehingga dagangan kita, usaha kita terus dijaga oleh Tuhan. Kalau hari-hari ini ada di antara mereka yang ingin menjahati dagangan kita, yang ingin merendahkan pekerjaan kita, yang ingin menghancurkan bisnis pelayanan kita, jangan balas. Kita percaya
Tuhan menjaga hidupku dari tangan-tangan orang jahat yang ingin menghancurkan pelayananku, menghancurkan bisnisku, menghancurkan pekerjaanku. Aku percaya tangan Tuhan yang kuat melindungi, membela, memproteksi hidup anak-anaknya, hidup orang percaya. Yang setuju katakan amin. Amin, saudara terkasih dalam Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya, hidup saya dipelihara Tuhan. Hidup saya dijagai Tuhan. Hidup saya dibela Tuhan. Hidup saya disertai Tuhan. Sama-sama katakan amin. Ya, selanjutnya, adapun Yesus sebagai gembala kita yang baik, Dia memelihara hidup kita. Amin. Sama seperti gembala memelihara domba-dombanya, membawa domba-dombanya ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang. Demikian pula hidup kita setiap hari dipelihara olehnya. 11 bulan telah berlalu. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Dan kita ada di Desember minggu ketiga hari ini. Kita dipelihara oleh Tuhan. Baju kita, makan kita, seluruh keperluan kita, make up, shampoo, minyak rambut, minyak wangi, semua Tuhan pelihara. Amin. Yesus berkata, burung pipit di udara Tuhan pelihara. Apalagi hidupmu yang melebihi burung pipit, di mana aku menyerahkan nyawaku untuk menyelamatkan dan menebus hidupmu. Masakan aku tidak memelihara? Masakan aku tidak memberkati? Masakan aku tidak menolong? Masakan aku tidak menyelesaikan segala apapun yang engkau perlukan? Kata Tuhan melalui firman-Nya. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, imani, sadari, percayailah bahwa firman-Nya ya dan amin. Dia memelihara kehidupan kita. 1 Petrus 5 ayat ke-7 dikatakan jelas demikian. Tuhanku akan mencukupkan segala keperluanku menurut kekayaannya dan kemuliaannya di dalam Yesus Kristus. Saya koreksi, Filipi 4 ayat 19. 1 Petrus 5 ayat 7 berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, karena aku yang memperdulikan hidupmu. Artinya, ketika kita menyerahkan segala kekhawatiran kita, maka Dia akan memelihara kehidupan kita. Dan apabila Tuhan memelihara kehidupan kita, kita tenang, kita aman, kita abide in Christ, and we rest in Christ together every early day. Setiap hari kita beristirahat di dalam Kristus. Karena hidup kita terjamin, karena hidup kita dipelihara, karena hidup kita mengalami hal-hal baik dari Tuhan. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, adapun Yesus sebagai gembala kita yang baik, Dia rela berkorban untuk menyerahkan nyawanya bagi kehidupan kita. Gembala yang baik menyerahkan nyawanya bagi hidup kita. Mulai hari ini, kalau Dia sudah menyerahkan nyawanya di atas kayu salib, Dia berkata, sudah selesai. Masakan hutang kita tidak dilunasinya? Masakan pergumulan kita tidak ditolongnya? Masakan sakit kita tidak disembuhkan dan dipulihkannya? Yang perlu saudara dan saya lakukan adalah hanya mengimani, mempercayai, dan tidak bimbang. Yesus sudah memberikan nyawanya bagi saya. Itu artinya saya tidak boleh takut, saya tidak boleh bimbang, saya tidak boleh khawatir, saya tidak boleh cemas. Saya pasti ditolong Tuhan, saya pasti disertai Tuhan, saya pasti dibela Tuhan, saya pasti dilindungi Tuhan, karena Yesus sudah menyerahkan nyawanya bagi kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Sama-sama katakan dengan saya punya Yesus yang baik. Belum semua yang di Facebook ataupun di YouTube, sama-sama katakan dengan saya punya Yesus yang baik. Kalau saya punya Yesus yang baik, hidup saya pasti disertainya. Hidup saya pasti aman. Amin. Seperti domba dalam pelukan gembalanya, demikian saudara dan saya ada dalam pelukan Tuhan setiap hari. Amin untuk kebenaran firman Tuhan.